Rizik Syihab, Hanif Atros dan yang lainnya sibuk mengadakan reuni 212 kemarin. Rame enggak? Itu reuni 212 beberapa kali diadakan. Saya mau tanya, hasilnya apa? Apakah hasil reuni 212 itu umat Islam Indonesia sejahtera, bersatu, ya, saling menguatkan, saling cinta antara seluruh rakyat Indonesia, ada kemajuan buat bangsa, agama dan negara Indonesia, dan menjadi Indonesia lebih baik? Apa hasilnya? Nah, dulu yang kemarin diasongkan itu konsepnya apa? Masih yang dulu-dulu aja, khilafah lagi. Dari dulu belum selesai itu masalah khilafah. Semua rakyat Indonesia, siapapun dia, sudah sepakat, sudah setuju, sudah komit bahwa Pancasila itu falsafah negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan mereka mayoritas itu sudah nyaman dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak mau lagi dirubah dengan khilafah. Ya, Rizik Syihab ini kemarin saya dengar menyinggung-nyinggung Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Ya, mencoba untuk dibenturkan dengan konstitusi, seolah-olah konstitusi negara Republik Indonesia itu anti Al-Quran. Ini jelas pernyataan ambigu, teori ambigu ini. Kenapa sebabnya? Anak SD aja tahu bahwa konstitusi negara Republik Indonesia itu mengakui Al-Quran itu kitab suci, pedoman umat Islam, dan konstitusi negara Republik Indonesia dan Pancasila tidak menolak Al-Quran, tidak menghinakan Al-Quran, tidak menghina agama Islam, tidak mendiskriminasikan umat Islam. Jadi sangat aneh kalau terus dikeluarkan. Ini ada upaya membenturkan, memprovokasi masyarakat seolah-olah negara Indonesia ini anti Quran, anti Islam, dan tidak mengakui khilafah itu salah satu ajaran Islam. Diakui khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam, tetapi mereka paham khilafah itu tidak dipadukan untuk menjadi sebuah sistem di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada Pancasila. Kurang ngopi kali ini ya. Kurang ngopi nih. Coba bikin reuni 212 yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, umat Islam. Apakah konsepnya? Ya, konsep yang menjadikan umat Islam punya program Islam yang menjadikan umat Islam sejahtera, ya, makin saling mencintai, makin bersatu. Apa hasil dari reuni 212? Saya nanya nih, apakah bersatu umat Islam? Apa tidak ada lagi perdebatan argumentasi di antara umat Islam terkait tentang khilafah? Ada, banyak. Jadi bukan bersatu, menimbulkan gaduh bahkan ini. Kenapa sebabnya? Karena sudah jelas bahwa negara Republik Indonesia dan siapapun yang tinggal di Indonesia harus sepakat Pancasila adalah falsafah negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Selesai itu, ya.
Ampun ya. Semua orang Indonesia, umat Islam, mayoritas tidak akan menerima bentuk provokasi segala sesuatu ajakan walaupun mengatasnamakan Islam dan agama, tetapi sifatnya politik, sifatnya membuat pecah belah di antara umat Islam dan di seluruh Indonesia. Dia akan diterima, bos. Udahlah. Cobalah jadi warga negara Indonesia yang baik. Dan berhentilah, tobatlah. Jangan suka menjual-jual Al-Quran, menjual-jual umat Islam, agama Islam dan khilafah untuk kepentingan nafsu politik. Apa pengen seperti di Iran ya? Pengen jadi Ayatul Khomeini ya? Yang segala sesuatu itu keputusan ada di tangan Ayatul Khomeini. Seperti itu ya. Pantesan pengen disebut imam besar umat Islam. Jangan samakan Indonesia dengan Iran, bos. Nggak bakalan bisa. Pasti akan banyak penentangan di seluruh rakyat Indonesia. Juga di tubuh umat Islam itu sendiri akan banyak yang nentang. Hentikanlah nafsumu itu. Jangan korbankan rakyat Indonesia umat Islam oleh nafsu politik kalian ini. Ya, jangan benturkan Al-Quran, jangan benturkan agama Islam, umat Islam dengan rakyat Indonesia, dengan umat Islam itu sendiri. Jangan benturkan. Tobatlah, sudah tobat. Empek oge yang lila-lila kehel oge ya kajamal kieu ya. Biarkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo aman, damai, sejahtera. Jangan diganggu-ganggu. Dan jangan juga mencoba untuk menghasut Pak Prabowo seolah-olah akan diadu domba dengan Pak Jokowi. Nggak bakalan. Presiden negara Republik Indonesia Pak Prabowo dan mantan Presiden Indonesia Pak Jokowi itu negarawan sejati yang cinta rakyat Indonesia, yang tidak akan bisa diadu domba oleh kelompok manapun, oleh macam-macam orang macam manapun, termasuk oleh oknum-oknum yang berjiwa radikal arogansi mengatasnamakan agama Islam, Al-Quran, umat Islam hanya untuk kepentingan politik sendiri. Berhentilah udah. Tobatlah sudah. Indonesia sudah selesai dari Pilpres. Rakyat Indonesia sudah mendukung bahwa Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden, dan sudah mengakui Pak Jokowi adalah mantan presiden yang dicintai rakyatnya. Sudah, jangan cari-cari masalah. Jangan disimpan terus, jangan dibumbi terus, jangan diurus terus kebencian, kedengkian, kehasudan pada Pak Jokowi. Tengok juga dirimu sendiri. Benar tidak, suci tidak, punya masalah tidak. Mencari kesalahan orang lain terus-menerus. Nggak sadar dirimu itu siapa. Selesai, jangan jadi Habib ambigu sudah. Jangan jadi provokator di negara Indonesia. Nanti suatu ketika akan ada perlawanan dari seluruh Indonesia, termasuk dari seluruh umat Islam Indonesia. Kalau tidak segera berhenti kalian, biarkan Indonesia aman damai di bawah falsafah negara Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Berhenti provokasi umat.